Burung camar menari di dermaga, angin laut menyapa jiwa. Jalasena prajurit bangsa dengan disiplin bangsa berjaya. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Juni kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2025, Komando Armada 2 turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang penuh makna. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Daerah Jalasena Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya mengikuti kegiatan skuter riding Vespa dari Mako Lanudal Juanda menuju shelter Skuadron Udara 800 Wing Udara 2. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dankodik Latal, Lejen TNI Marinir Nur Alamsyah dan disertai dengan bakti sosial pembagian 100 paket sembako kepada warga Desa Gemurung dan Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Kegiatan berlangsung penuh keakraban, mempererat tali silaturahmi dan soliditas antar prajurit serta masyarakat sekitar. Selain itu, pada acara syukuran yang berlangsung di Gedung Brahmastra Lanudal Juanda, Koarmada 2 diwakili oleh Dangus Purla Koarmada 2, Laksma TNI Endra Hartono, didampingi Ketua Cabang 9 Daerah Jalasena Armada 2, Nyonya Santi Endra Hartono. Acara dipimpin oleh Komandan Puspenerbar Laksda TNI Bayu Alisyabana ini menegaskan pentingnya sinergi udara dan laut dalam sistem senjata armada terpadu atau SSAT. Puspenerbal sebagai ujung tombak kekuatan udara maritim memiliki visi progresif untuk mendukung operasi laut nasional hingga kawasan regional. Acara ditutup dengan doa syukur, pemotongan tumpeng, serta apresiasi kepada seluruh personil penerbangan TNI Angkatan Laut yang telah berdedikasi menjaga kedaulatan udara maritim Indonesia. TNI Angkatan Laut terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Lanal Banjarmasin, jajaran Lantamal 13 Koarmada 2 bergerak cepat bersama tim SAR gabungan dalam pencarian korban jatuh di perairan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Korban berinisial RM 43 tahun, seorang agen pelayaran, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah upaya penyelaman oleh unsur Lanal Banjarmasin bersama Polairut, KSOP, dan tim rescue setempat. Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksma TNI Dr. Ferry Supriyadi menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan kecepatan bertindak para prajurit yang menjadi wujud nyata pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Sementara itu, Lanal Mataram jajaran Lantamal 7 Koarmada 2 melalui tim Fleet Quick Response atau SFQR berhasil menggagalkan penangkapan benih-bening lobster ilegal di Pantai Liang Bage, Sumbawa. Dalam operasi yang berlangsung pada Sabtu 14 Juni 2025, 19 nelayan dan 2 pengepul asal Lampung diamankan bersama barang bukti lebih dari 51.000 ekor benih-bening lobster serta sejumlah peralatan. Komandan Lanal Mataram, Kolonel Marinir A. Hadi Al-Hasin, menyatakan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil sinergi dengan DKP NTB dan tindak lanjut dari penekanan Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI untuk menjaga kedaulatan laut serta melindungi ekosistem maritim dari praktik ilegal. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima sejumlah kunjungan penting sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Koarmada 2 dengan unsur akademisi, instansi pemerintah, dan satuan internal TNI Angkatan Laut.
Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Pangku Armada 2, beliau menerima paparan kajian teknis dari Harun Al-Rashid, dosen teknik sipil ITS, sekaligus Kepala Subdit Perencanaan Sarana Prasarana Direktorat Perencanaan dan Pengembangan ITS terkait inspeksi bangunan Dermaga Madura DBAL Surabaya. Kajian ini meninjau struktur dan daya dukung dermaga sebagai bagian strategis dari kesiapan operasional unsur KRI. Usai paparan, Pangku Armada 2 bersama tim ITS meninjau langsung kondisi dermaga. Masih di hari yang sama, Pangku Armada 2 menerima kunjungan Kadisen Lekal Laksma TNI Dwi Cahyo Kuncoro yang memberikan penghargaan kepada seluruh perwira Korps Elektronika wilayah Surabaya sebagai bentuk penguatan koordinasi teknologi pertahanan. Keesokan harinya, Pangku Armada 2 menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Edi Supriyanto, bertempat di gedung VIP Nalako Armada 2. Kunjungan ini memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah pesisir dan maritim Jawa Timur yang rawan terhadap gangguan keamanan dan infiltrasi asing. Pangku Armada 2 menegaskan pentingnya kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan instansi pemerintah daerah, tidak hanya dalam pertahanan militer, tetapi juga dalam membangun kesadaran bela negara serta ketahanan sosial masyarakat maritim. Dalam rangka meningkatkan kesiapan tempur serta kemampuan prajurit dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di laut, KRI Hiu 634 menggelar latihan Visit Board Search and Seizure atau VBSS bersama tim Satkopaska Koarmada 2. Latihan yang berlangsung di sela pelayaran ini menekankan pada pemeriksaan kapal, penggeledahan dan penangkapan dengan skenario realistis. Komandan KRI Hiu 634, Mayor Laut Pelaut Andi Ribuantoro menegaskan pentingnya latihan ini sebagai bentuk antisipasi atas potensi ancaman di laut serta bagian dari upaya meningkatkan koordinasi antar unit dalam menjaga keamanan maritim. Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menyampaikan bahwa latihan rutin seperti ini akan menjaga profesionalisme dan kesiapan operasi para prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara. Semangat pengabdian tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan upacara bendera 17-an yang digelar di Dermaga Madura Koarmada 2. Dipimpin oleh Kapok Sahli Koarmada 2 Laksma TNI Erjawan. Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Dalam amanatnya, Pangku Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata menekankan pentingnya semangat perjuangan dan tanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan modern. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada prajurit Jalasena yang telah menorehkan prestasi dalam menggagalkan berbagai aksi ilegal di laut. Dedikasi dan sinergi prajurit laut Indonesia menjadi bukti nyata kehebatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan nasional. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri acara pelantikan Rektor Universitas Airlangga untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Garuda Mukti lantai 5 Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Kampus Merce Mulyorejo, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Dr. Muhammad Madian SEMSI MFin resmi dilantik sebagai Rektor UNER yang baru, menggantikan Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMTAK yang telah menjabat selama 2 periode. Sementara Profesor Dr. Muhammad Madian sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor 2 UNER bidang sumber daya. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, sivitas akademika, serta tamu undangan dari berbagai instansi termasuk TNI Angkatan Laut.
Sebagai upaya memperkuat profesionalisme, kepemimpinan dan pembinaan prajurit, Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin Forum Komandan KRI jajaran Koarmada II yang digelar di Mako Koarmada II. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyatukan pola pikir para komandan unsur laut, sekaligus membahas pembinaan prajurit, pemanfaatan fasilitas latihan, serta penyuluhan hukum dan penertiban administrasi. Dalam arahannya, Pangku Armada II menekankan pentingnya membentuk karakter prajurit yang tangguh, disiplin, dan siap menghadapi dinamika tugas di laut sebagai fondasi utama membangun kekuatan armada yang solid dan profesional. Dalam waktu yang sama, Koarmada II juga menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo dalam menyelenggarakan pemeriksaan ultrasonografi muskuloskeletal gratis bagi prajurit. Sebanyak 137 personel mengikuti kegiatan ini yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini gangguan otot dan sistem rangka. Pangku Armada II menilai kesehatan fisik prajurit adalah kekuatan strategis yang tak terpisahkan dari kesiapan tempur. Ia menegaskan bahwa menjaga kebugaran adalah bagian dari bela negara, dan sinergi antara institusi militer dengan akademisi ini merupakan langkah nyata membangun sistem pertahanan yang kuat, mulai dari tubuh prajurit hingga tataran strategis nasional. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Balai Kota Surabaya dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada II dengan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan serta sinergi pembangunan di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Netizen masih bersama kami dalam rangkaian informasi dari Koarmada II. Selanjutnya kami hadirkan kabar terbaru apel gabungan TNI Polri di Surabaya yang dipimpin oleh Pangku Armada II. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin pelaksanaan apel gabungan TNI Polri di wilayah Komando Garnisun Tetap atau Kogartap 3 Surabaya tahun anggaran 2025 yang digelar di Lapangan Hitam Kesatrian Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh personil dari berbagai matra TNI dan satuan Polri sebagai bentuk penguatan kolaborasi antar komponen pertahanan dan keamanan negara. Dalam amanatnya, Pangku Armada II menegaskan bahwa apel gabungan ini memiliki nilai strategis dalam menyatukan pola pikir dan pola tindak seluruh aparat negara guna menghadapi dinamika tantangan nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri menurutnya merupakan fondasi utama terciptanya stabilitas nasional serta ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. TNI Angkatan Laut melalui jajaran Koarmada II terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional. Tim SFQ Arlanal Nunukan bersama instansi terkait berhasil menggagalkan penyelundupan 81 kilo balpres ilegal asal Tawau, Malaysia di pangkalan tradisional Yamaker Nunukan, Kalimantan Utara. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi antar satuan dalam mencegah pelanggaran hukum di wilayah perbatasan laut. Sementara itu, Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti rapat koordinasi penanganan judi online di lingkungan TNI secara vikon yang dipimpin Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Pangku Armada II mendukung penuh langkah preventif dan penindakan terhadap prajurit yang terlibat judi online, seraya menegaskan pentingnya pembinaan disiplin, integritas, dan loyalitas prajurit guna menjaga nama baik institusi serta mencegah kerusakan moral di tubuh TNI.
Suasana khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya saat upacara militer pemakaman Laksda TNI Purnawirawan Abdul Malik Yusuf SIP. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kehadiran jajaran TNI Angkatan Laut dan keluarga besar almarhum menjadi simbol penghormatan atas dedikasi dan pengabdian panjang beliau kepada bangsa dan negara. Semasa dinas aktif di TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Purnawirawan Abdul Malik Yusuf dikenal sebagai perwira tinggi yang berdedikasi tinggi dan memiliki rekam jejak gemilang. Jabatan strategis yang pernah diemban beliau adalah Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Kadispenal, Widya Iswara Utama Bidang Ekonomi, dan tenaga ahli pengajar bidang ekonomi di Lemhanas RI. Ketua Daerah Jala Senastrian Armada II Nyonya Yuli Alijaya selaku Ibu Asuh Koal Koarmada II menggelar kegiatan olahraga bersama dan silaturahmi dengan Sri Kandi Koarmada II di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Kegiatan diawali dengan senam SKJ 88, dilanjutkan jalan sehat serta pertandingan bola voli persahabatan yang diikuti Koal dan Jala Senastri dengan kehadiran Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI beserta jajaran. Dalam sesi silaturahmi, Nyonya Yuli Alijaya menyampaikan arahan kepada lebih dari 300 Koal Armada II agar senantiasa menjaga etika, kehormatan, dan bijak bermedia sosial. Ia juga menekankan pentingnya peran Koal sebagai mitra sejajar prajurit pria dan memegang teguh semangat pengabdian sesuai moto pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku. Roda mutasi di jajaran strategis Koarmada II kembali bergulir. Pangku Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin acara serah terima jabatan Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Dansatkor Koarmada II yang kali ini diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwinatu AP kepada Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan. Acara dilangsungkan di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II Ujung Surabaya. Rangkaian acara ditutup dengan sesi ramah tamah yang turut dihadiri oleh Pangku Armada II bersama Ketua Daerah Jala Senastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya. Momen ini menjadi ajang perpisahan hangat sekaligus perkenalan resmi dari pejabat baru kepada jajaran Koarmada II. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, transisi kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas dan kesiapsiagaan satuan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya hadir dalam olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri dan Forkopimda Jawa Timur. Acara digelar di lapangan upacara Mapolda Jatim sebagai bentuk sinergi dan soliditas dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Timur. Selain kegiatan olahraga, acara turut dimeriahkan dengan bazar UMKM yang menampilkan produk-produk unggulan masyarakat Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Dr. Andes Nanang Avianto MSI dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mempererat komunikasi, kebersamaan dan kerjasama antara TNI, Polri, dan Forkopimda Jatim. Ia menekankan bahwa tema peringatan tahun ini, Polri untuk Masyarakat, mencerminkan komitmen Polri untuk semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik seputar Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya, Jala Seva, Jaya Mahe.